Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya kita memperingati Hari Raya Santo dan Santa setiap hari. Nah, berketepatan hari ini hari Jumat tanggal 4 Januari tahun 2022, kita memperingati hari Santa Jane Valois. Beginilah ceritanya, dengarkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jane Valois lahir pada tahun 1464. Ia adalah putri Raja Louis yang ke-11 dengan istri keduanya Charlotte Savoy. Jane, walaupun ia seorang putri raja, namun ia mengalami kehidupan yang pahit dan menyedihkan. Ia dibenci sejak lahir, bahkan oleh ayahnya sendiri. Raja yang sangat menginginkan seorang putra kecewa dengan kelahirannya. Apalagi Jane juga cacat dan sering sakit-sakitan. Karena itu pada usia 5 tahun ia dikirim untuk dibesarkan oleh orang lain. Meskipun ia diperlakukan demikian oleh ayahnya, Jane adalah seorang putri yang baik hati serta lemah lembut kepada semua orang. Ia yakin betul bahwa Yesus dan Bunda Maria mengasihinya. Jane juga yakin bahwa Tuhan akan mempergunakannya sebagai alatnya untuk melakukan kebajikan demi namanya. Dan memang betul demikian. Ketika Jane bertumbuh dewasa, ia memutuskan untuk bergaul, selibat dan mempersembahkan dirinya kepada Yesus dan Bunda Maria. Tetapi ayahnya tidak menghiraukan pilihan hidupnya. Louis ke-11 memaksakan sebuah pernikahan politis bagi Jane dengan Pangeran Orleans. Jane menjadi seorang istri yang baik selama 20 tahun. Namun demikian lagi, sesudah suaminya menjadi raja, Jane sekali lagi harus menjalani hidup dalam pengasingan. Suaminya membatalkan pernikahan mereka dan membuangnya untuk tinggal seorang diri di sebuah desa yang jauh. Hal tersebut tidak menjadikan ratu bersedih atau marah. Malahan ia bersorak, "Terpujilah Tuhan. Ia telah mengizinkan hal ini terjadi agar aku dapat melayaninya lebih baik daripada yang telah dilakukannya selama ini." Jane menghabiskan waktunya dalam doa. Ia melakukan mati raga dan melaksanakan tindakan belas kasihan. Ia memberikan seluruh uangnya kepada kaum miskin. Ia bahkan membentuk sebuah ordo para biarawati yang disebut suster-suster dari kabar sukacita Santa Perawan Maria. Jane menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh sukacita dalam Yesus dan bundanya. Ia wafat pada tahun 1505. Santa Jane dinyatakan kudus oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Nah, demikianlah cerita singkat tentang Santa Jane. Semoga ini bisa menjadi teladan hidup kita, buat kita yang selama ini merasa tersendiri, di pengasingan, bahkan kurang perhatian. Yakinkanlah bahwa kasih Tuhan Yesus selamanya abadi. Dia tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai langkah kita jikalau kita selalu berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus saya mohon pamit lagi. Besok kita ketemu lagi khusus untuk merayakan pesta orang-orang kudus. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya, amin. Hari ini hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Sirach 47
ayat 2-11. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan dan dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya Daud menghormati Tuhan dan dengan kata sanjungan kepada Yang Kudus yang Maha Tinggi. Ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasihnya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi, dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari, dan menganugerahkan kepadanya tata yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi? Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun, ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu.
Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik, hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022. Seorang pejabat atau bintang film tenar biasanya didampingi seorang atau lebih bodyguard. Karena jika berhadapan dengan para penjahat mereka tidak bisa berkelahi, maka para bodyguardlah yang berhadapan dengan para penjahat yang menyerang dia. Dan hampir bisa dipastikan para bodyguard akan mengalahkan para penjahat itu. Perempuan diciptakan Tuhan untuk menjadi pendamping laki-laki, namun arti pendamping di sini kerap kali kita pahami sebagai orang nomor dua, pribadi lemah dan tidak tahu apa-apa. Pemahaman ini diwariskan turun-temurun dalam adat istiadat budaya bahkan sampai kehidupan di zaman modern ini. Sudah sejak awal di kehidupan, manusia ditentukan bagi dirinya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, kalau laki-laki kuat, kalau perempuan lemah, dan tidak tahu apa-apa. Jika kita membaca Injil hari ini, Herodias seorang perempuan juga menjadi pendamping seorang penguasa. Namun, kita lihat, dia tidak seperti pendamping yang kita pahami, yaitu seorang perempuan yang lemah dan tak berdaya dan tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, dia adalah seorang perempuan yang sangat kuat. Dia membuat Herodes yang berkuasa itu tak berdaya sama sekali ketika menghadapi rencana jahatnya. Karena Herodiaslah seorang perempuan dan pendamping itu, maka Yohanes Pembaptis mati dibunuh dengan cara yang sangat tragis. Sudah saatnya kita membangun keluarga kita masing-masing dengan lebih baik. Ada cara sederhana dan setiap orang bisa melakukannya yang berani mengubah cara berpikir alias bertobat. Tidak lagi menganggap perempuan pendamping sebagai pribadi kelas 2, lemah dan tidak tahu apa-apa, melainkan memandang perempuan atau istri sebagai kekuatan penyejuk pencipta kelembutan, keindahan dalam rumah tangga. Semoga demikian. Amin.